Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denatul Hasana dengan NIM 1830105012, jurusan Tadris Matematika IAIN Batu Sangkar. Ini adalah video micro teaching yang ketiga, yaitu keterampilan memberikan variasi, mengelola kelas, dan memberikan media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semua, selamat pagi. Baiklah, sebelum pembelajarannya kita mulai, silakan dulu ketua kelasnya dipimpin doa. Amin. Oke, terima kasih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak ibu semuanya? Apakah masih ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Oke, berarti materi kita minggu kemarin adalah himpunan. Apakah ada yang masih ingat apa itu himpunan dan apa saja yang Anda ingat tentang himpunan? Baik, ingat ya semuanya. Dan untuk materi kita hari ini, apakah sudah ada yang membaca buku di rumah atau membaca sedikit materi kita atau mengetahui apa materi kita hari ini? Berarti semuanya tidak membaca buku ya. Materi kita hari ini yaitu bentuk aljabar. Baiklah, berarti materi kita hari ini adalah bentuk aljabar. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit, yaitu aljabar itu adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simbol. Jadi itu sedikit Ibu kasih tahu tentang aljabar. Setelah ini Ibu akan bagi Ananda semua menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok nanti mencari tahu tentang aljabar dan operasi-operasi apa saja yang ada pada aljabar. Baiklah, untuk kelompoknya akan Ibu sebutkan. Nanti Ananda buat ringkasan materinya, dan nanti Ibu akan minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk tampil ke depan ya. Baiklah, setelah Ibu kasih Ananda semua waktu untuk diskusi, nanti Ananda presentasikan ke depan ya. Sekarang sudah tahu kan siapa-siapa kelompoknya? Silahkan duduk sesuai dengan kelompok. Di sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di sini kelompok 3 ya. Nanti Ananda cari materi yang sudah Ibu berikan tadi. Setelah itu Ananda buat ringkasannya dan Ananda tampilkan ke depan hasil diskusinya ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Anak-anak Ibu semuanya, apakah sudah selesai diskusinya? Cukup ya waktunya 20 menit untuk diskusi? Baik, berarti sekarang untuk tampil pertama Ibu akan tunjuk dulu dari kelompok 2. Silahkan Nisa tampil ke depan. Sekarang semua kelompoknya sudah selesai tampil ke depan, dan di sini Ibu akan mereview materinya dan menjelaskan lagi ya. Materi kita yaitu bentuk aljabar. Aljabar tadi ini adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simbol. Bentuk aljabar ini seperti kita misalkan seperti ini ya. AX ditambah B sama dengan C. Atau kita kasih definisinya. A ini adalah koefisien X variabel, B konstanta. B dan C ini konstanta ya. B dan C konstanta. Sedangkan AX ini suku. Ini adalah bentuk aljabar. Selanjutnya yaitu operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar yang pertama ada penjumlahan. Ada penjumlahan
penjumlahan. Penjumlahan ini yaitu memuat variasi yang memuat variabel aljabar yang sejenis. Variabel itu yang X ini ya, ini variabel. Kalau penjumlahan, kalau berbeda variabel tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau variabelnya sejenis itu bisa kita jumlahkan. Contohnya, ini variabelnya sejenis ya. Variabelnya sejenis. Contohnya, contoh 2x ditambah 3y ditambah 4x. Kita samakan dulu yang variabelnya sama. Di sini 2x tambah 3y ditambah 4x. 2x ini variabelnya sama dengan 4x, berarti 2x dan 4x bisa ditambahkan, tetapi 3y tidak bisa ditambahkan. Berarti kita tambahkan dulu 2x ditambah 4x. 2x ditambah 4x ditambah 3y. Hasilnya 6x ditambah 3y. Ini untuk penjumlahan aljabar. Konsep yang utamanya adalah variabelnya sejenis. Yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan ini sama juga dengan penjumlahan, yang variabelnya sejenis. Contohnya, X dikurang 4Y dikurang 6X dikurang Y. Kita samakan dulu variabelnya. Kita susun aja dulu ke arah kiri biar lebih mudah anak-anak ibu semua menjumlahkannya ya. X dikurang 6X dikurang 4Y dikurang Y. Hasilnya X dikurang 6X. Ini X ini koefisiennya 1 dikurang 6. Berarti min 5X dikurang min 4Y dikurang Y, berarti min dikurang min berarti min dikurang min bertambah ya. Berarti hasilnya min 5Y. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan ini sama juga, variabelnya sejenis. Sama dengan penjumlahan. Untuk dua operasi bentuk aljabar ini, apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya? Baik, silahkan Ica bertanya. Iya, jadi untuk penjumlahan ini, kita variabelnya sejenis. Variabel ini adalah seperti ini, 2x tambah 3y tambah 4x. 2 ini konstantanya, x ini variabelnya, berarti variabel 2, variabel x, variabel y, dan variabel x juga. Jadi untuk menjumlahkannya nanti kita pindahkan dulu yang variabelnya yang sama ke arah kiri ya, biar Ica tidak kesulitan nanti menjumlahkannya. Jadi dipindahkan 2x ditambah 4x ditambah 3y. 2x ditambah 4x sama dengan 6x. 6x ini tidak bisa ditambahkan dengan y karena variabelnya berbeda ya. Ini variabelnya x dan ini variabelnya y. Ini kalau penjumlahan. Apakah Ica paham? Baiklah, Ibu lanjut ya. Ibu lanjut ke perkalian. Ibu lanjut perkalian. Perkalian ini bisa semua variabel. Bisa semua variabel. Contohnya yaitu 4x dikali 2x sama dengan dikali 2y. Kalau perkalian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini variabelnya sejenis, tetapi kalau perkalian semuanya
semua variabel bisa. Seperti 4x dikali 2y, berarti hasilnya 4x dikali 2y, berarti hasilnya 4 dikali 2, 8xy. Berarti itu untuk hasilnya ya. 4 dikali 2, 8, x dikali y, xy. Itu untuk hasil perkalian. Untuk contoh yang kedua, 3x. Untuk yang kedua, 3y dikali 4x sama dengan 3 dikali 4, 12. X dikali y, berarti y dikali x, berarti yx. 12 yx atau xy ya. Ini untuk x, y. Berarti hasilnya di sini xy. Ini untuk perkalian. Untuk pembagian. Untuk pembagian sama dengan perkalian. Sama dengan perkalian, hanya saja variabelnya akan hilang. Dalam proses pembagian adalah variabel sejenis. Variabel sejenisnya akan hilang ya kalau di pembagian. Variabel sejenisnya akan hilang. Ibu contohkan 10xy dibagi 5y. 10 dibagi 5, 2, x dibagi 0, x, y dibagi y, habis. Berarti hasilnya adalah 2x. Variabel sejenisnya akan hilang. Y sejenis dengan 10xy, variabel y-nya sejenis dengan variabel 5y. Berarti y-nya akan hilang dan nanti sisanya tinggal 2x. Contohkan satu lagi, 8xy dibagi 2x. 8 dibagi 2, 4. X dibagi X, habis ya. Berarti sisa Y, hasilnya 4Y. Ini untuk pembagian. Dan untuk perkalian dan pembagian, apakah ada dari anak-anak ibu yang belum paham? Oke, berarti sudah paham semuanya ya. Untuk selanjutnya, masih dalam kelompok tadi, ibu akan berikan kepada anak-anak semua sebuah game. Sebuah game di mana nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu, silahkan acungkan tangan dan nanti diperbolehkan istirahat lebih dahulu ya. Oke, kita tidak usah dihapus dulu ya, biar Ananda semua bisa mencatatnya. Baiklah, ibu akan memulai gamenya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam gamenya ya. Jadi tadi ibu sudah membagi 3 kelompok. Nanti ibu kasih 2 soal dan kelompok siapa yang dulu bisa menjawabnya akan bisa istirahat lebih dahulu. Baiklah, soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu sederhanakan dari 4x ditambah 12y dikurang 10z dikurang 8x ditambah 5y dikurang 7z. Ini untuk soal yang pertama. Silakan anak-anak ibu semua diskusikan dengan kelompoknya. Nanti siapa yang bisa dahulu menjawab soal ini akan diperbolehkan untuk istirahat terlebih dahulu. Baiklah, ibu beri waktu untuk mendiskusikannya. Ya. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Sekarang kelompok berapa yang bisa menjawab? Baiklah, silakan kelompok 3. Min 4x ditambah 17y dikurang 17z. Oke, kita selesaikan dulu ya sama-sama. Di sini berarti 4x dikurang 8x ditambah 12y ditambah 5y
kurang 10Z 7Z. 4X dikurang 8X min 4X ditambah 12Y ditambah 5Y 17Y dikurang 10Z dikurang 7Z 17Z. Berarti betul ya. Kelompok 3 sebentar lagi boleh keluar ya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, 5 dalam kurung AX ditambah BY. Silahkan kelompok berapa yang bisa menjawab? Baiklah, silahkan kelompok 1. Silahkan menjawab pertanyaan 5 dalam kurung AX ditambah BY. Oke, berarti jawabannya 5 AX ditambah 5 BY. Karena 5AX ini 5 dikali AX ditambah 5 dikali BY. Hasilnya 5AX ditambah 5 BY. Baiklah, pintar. Berarti untuk sekarang ini semuanya sudah paham ya. Dan untuk hari ini Ibu tidak berikan latihan karena kita sudah banyak melaksanakan pembelajarannya. Dan Ibu akan tampilkan sebuah slide atau sebuah video singkat untuk Ananda lihat semuanya terkait tentang aljabar ini. Silahkan Ananda semuanya saksikan video dari Ibu. Dari video tadi, apakah Anda semua bisa menyimpulkannya dan bisa paham materi kita hari ini tentang bentuk aljabar? Baik, terima kasih ya untuk hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan dulu materinya seperti ini. Sampai di sini, Ibu tidak memberikan latihan atau tugas apapun, karena dari tadi kita sudah berdiskusi, sudah bermain game juga. Nanti Ananda semua pelajari aja, atau Ananda baca materi minggu depan. Dan untuk hari ini, apakah ada yang dari anak-anak Ibu semua yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan tentang bentuk aljabar ini? Silahkan. Oke, berarti sudah paham ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua anak-anak Ibu. Assalamualaikum.